Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yu Anissa dengan NIM 111119411. Pada presentasi mengenai kekuatan ekonomi pada bisnis internasional ini, pertama-tama saya akan membahas mengenai ekonomi internasional. Tentu saja pembahasan mengenai ekonomi internasional ini penting untuk dipahami dalam kaitannya dengan tema presentasi kelompok kami hari ini. Ekonomi internasional sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara yang lain, yang mana nantinya hubungan ekonomi ini akan mempengaruhi alokasi sumber daya antar dua negara atau dengan berbagai negara lainnya. Kemudian, ilmu ekonomi internasional ini juga dipandang sebagai suatu objek pembahasan yang dapat berdiri sendiri. Hal ini karena adanya 4 alasan mendasar, yaitu yang pertama, disebutkan oleh J.S. Mill dan berbagai ahli adalah mengenai adanya alasan-alasan tradisi. Alasan yang kedua yaitu seringkali ada persoalan-persoalan yang mendesak antar satu negara dengan negara lainnya yang bersifat internasional. Lalu yang ketiga, adanya perdagangan internasional yang tentu saja antara satu negara dengan negara yang lainnya memiliki hukum yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir yaitu mengenai studi, yang mana studi ekonomi internasional sampai saat ini masih sangat luas pembahasannya, sehingga nantinya pengertian mengenai ekonomi internasional sendiri akan semakin luas. Selanjutnya, ekonomi internasional juga menyangkut mengenai permasalahan antar beberapa negara yang meliputi mobilitas faktor produksi, lalu sistem keuangan, dan yang terakhir faktor-faktor produksi yang dimiliki, yang mana tentunya setiap negara memiliki faktor produksi yang berbeda-beda. Faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh satu negara dengan negara lainnya menjadi suatu permasalahan dalam hal ekonomi internasional karena adanya faktor produksi yang berbeda-beda ini menyebabkan timbulnya harga yang berbeda juga antara satu negara dengan negara yang lainnya. Harga yang berbeda ini untuk apa? Yaitu untuk barang yang dihasilkan oleh negara tersebut, di mana nantinya barang yang ada di Indonesia tentu saja memiliki perbedaan harga dengan barang yang ada di Amerika. Selanjutnya, bentuk hubungan antara kekuatan ekonomi dengan bisnis internasional dalam kaitannya dengan ekonomi internasional, yakni meliputi perdagangan, investasi, lalu pinjaman, bantuan, serta adanya kerjasama internasional. Adapun pelaku yang mengadakan atau terlibat dalam hubungan ekonomi internasional meliputi pemerintah, lalu yang kedua ada pihak swasta, dan yang terakhir yaitu organisasi internasional. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bentuk hubungan antara kekuatan ekonomi pada bisnis internasional dengan ekonomi internasional diantaranya ada perdagangan, yang mana perdagangan internasional ini memiliki manfaat diantaranya yakni yang pertama, perdagangan internasional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu yang kedua, adanya perdagangan internasional juga membuat kita lebih mudah untuk memperoleh barang atau hasil produksi yang tidak ada di negara kita tapi ada di negara lain. Yang ketiga, melalui perdagangan internasional, suatu negara juga akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Lalu yang keempat, manfaat dari perdagangan internasional juga membantu suatu negara untuk makin memperluas pasarnya. Dan yang terakhir, manfaat dalam perdagangan internasional yakni menambah keuntungan serta transfer teknologi modern. Berikut pemaparan mengenai ekonomi internasional yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Terima kasih. Saya Vina Yuliana, NIM 1194468 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional adalah
suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi internasional terbagi menjadi yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional, mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor. Yang kedua ada kebijakan pembayaran internasional, mencakup tindakan terhadap neraca modal dengan melakukan pengawasan atas pembayaran internasional dengan perangkat pengendalian lalu lintas devisa dan modal jangka panjang. Yang ketiga ada kebijakan bantuan luar negeri, mencakup tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan bantuan lain untuk membantu rehabilitasi dan pembangunan serta bantuan militer terhadap negara lain. Lalu ada tujuan, yang pertama ada autarki, yaitu menghindari pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, ataupun militer. Lalu ada kesejahteraan nasional, yaitu mendorong adanya perdagangan internasional dengan menghilangkan halangan perdagangan internasional. Yang ketiga ada proteksi, yaitu melindungi industri nasional dari persaingan impor. Yang keempat ada keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan ini berbentuk pengawasan devisa. Yang kelima ada pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri. Yang kedua ada mendorong ekspor dan mengurangi impor. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan nasional. Saya Vini Yuliani, NIM 1119469 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan analisis kekuatan ekonomi. Yang pertama ada menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya analisis kekuatan ekonomi, maka akan terlihat apakah kekuatan ekonomi di suatu negara akan meningkat atau tidak. Secara otomatis pendapatan nasional akan meningkat sehingga kegiatan perekonomian akan meningkat dalam jangka panjang. Meningkatkan pendapatan nasional. Tingginya pendapatan nasional menunjukkan adanya kegiatan produksi di suatu negara. Hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan per kapita. Yang ketiga ada menstabilkan keadaan perekonomian. Suatu negara dapat dikatakan stabil ketika ekonomi suatu negara bisa mencapai keseimbangan pada neraca pembayaran dan permintaan persediaan barang. Yang keempat ada meratakan distribusi pendapatan. Ketika distribusi pendapatan merata, maka kemakmuran rakyat akan tercapai. Yang kelima ada mengembangkan kapasitas produksi nasional. Dengan mengembangkan kapasitas produksi negara, juga akan mampu meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Yang keenam, membuat neraca pembayaran seimbang. Tujuannya agar tidak terjadi defisit dan meningkatkan devisa negara lewat peningkatan kegiatan ekspor. Yang ketujuh, adanya meningkatkan kesempatan kerja. Dengan meningkatnya produktivitas nasional, juga membuka peluang kesempatan kerja yang lebih tinggi. Yang kedelapan ada mengendalikan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan menekan harga yang berlaku seminimal mungkin lewat beberapa kebijakan seperti cash ratio, politik pasar terbuka. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Kinasi dengan NIM 1119399. Saya akan membahas tentang dimensi-dimensi ekonomi. Dalam ekonomi, terdapat beberapa dimensi yang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional bruto atau PNB atau yang biasa disebut dengan Gross National Income atau GNI. Pendapatan nasional bruto merupakan penjumlahan dari seluruh barang dan jasa final yang dihasilkan, dan produk domestik bruto yang merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk mengatur besarnya ukuran suatu ekonomi. 2. Produk domestik bruto atau PDB atau bisa juga disebut Gross Domestic Product atau GDP. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh melalui unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama satu periode, yang mana tidak termasuk pendapatan faktor bersih di luar negeri. 3. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yaitu data yang dihimpun oleh Bank Dunia
dari sejumlah sumber dan diterbitkan setiap tahun dalam World Development Indicator. 4. Konsumsi perorangan merupakan suatu cara konsumen mengalokasi pendapatan bersih atas pembelian barang, kebutuhan pokok dan non-pokok. Hal ini disebut juga dengan pendapatan diskresioner, yaitu total pendapatan yang tersisa setelah membayar pajak dan membeli kebutuhan pokok. Yang kelima, biaya tenaga kerja per unit. Tenaga kerja langsung dibagi dengan unit produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah sejumlah anggaran yang punya keterkaitan dengan pembuatan sebuah produk. Dalam beberapa bisnis, pengeluaran ini jumlahnya lebih dari upah yang dibayarkan kepada karyawan. Hal ini dikarenakan komponen gaji dan upah karyawan bukan hanya gaji pokok saja, melainkan juga mencakup tunjangan lain-lain seperti asuransi kesehatan dan jiwa, asuransi kompensasi, tunjangan kontribusi pensiun, serta pajak gaji karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tentu menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami memohon maaf apabila ada kesalahan pada pengucapan kata atau kalimat pada presentasi ini, serta adanya informasi yang mungkin kurang jelas dalam pemaparannya. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyimak video presentasi hingga akhir. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.